Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian bersama Solideo Gloria. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, seraya menaikkan ungkapan syukur, puji-pujian kami kepadamu. Karena kasih setiamu bagi kami semua, sehingga hari yang baru boleh kembali kami nikmati saat ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Ya Roh Kudus, hadir dan kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, yang menjadi tema perenungan kita yaitu hati yang dipersiapkan, hidup yang diperbaharui. Ibu bapak saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, setiap kali seorang pejabat penting akan mengunjungi suatu kota atau suatu daerah, maka pemerintah setempat akan memastikan jalan-jalan dibersihkan, lubang-lubang ditutup, dan segala sesuatu dirapikan, bahkan kadang pasang umbul-umbul. Mengapa demikian? Karena kehadiran orang penting selalu menuntut sebuah persiapan. Nah, demikian juga firman Tuhan pada hari ini mengajak kita mempersiapkan hati menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bukan hanya pada Natal yang kita rayakan setiap tahun, tetapi kedatangannya yang membawa pembaharuan hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Allah bekerja dalam realitas hidup kita. Lukas menyebutkan nama-nama penguasa besar pada saat itu. Ada Kaisar Tiberius, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, ada Filipus, ada Lisanias, dan imam besar Hanas Kayafas. Mengapa demikian? Karena ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Injil itu bukan dongeng semata, tetapi Allah bekerja di tengah-tengah situasi politik, sosial, ekonomi yang nyata, bukan bahkan ketika kondisi dunia kacau. Pada masa itu pemerintahan Romawi keras dan menindas. Para pemimpin agama munafik, bangsa hidup dalam ketakutan. Namun
Justru di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, firman Allah turun kepada Yohanes di padang gurun. Ini mengartikan kepada kita bahwa ketika dunia penuh dengan kekacauan, Allah tidak tinggal diam. Ia bersuara melalui orang yang bersedia untuk taat. Ini mengingatkan kita bahwa Allah juga bekerja dalam realitas hidup kita. Di tengah-tengah keluarga yang bermasalah, di tengah-tengah pergumulan ekonomi, bahkan mungkin di tengah-tengah pelayanan gereja yang penuh dengan tantangan, Tuhan tetap berbicara kepada orang yang mau mendengarnya. Firman Tuhan juga pada saat ini menggambarkan panggilan untuk bertobat, memperbaiki jalan bagi Tuhan. Yohanes tampil dengan satu pesan penting, yaitu bertobatlah. Kata bertobat, metanoia, berarti perubahan arah, perubahan pikiran, atau perubahan hidup. Suara yang berseru-seru di padang gurun berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau mau dibahasakan dalam kehidupan kita sekarang ini, perbaiki jalan hidupmu dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup. Apa saja jalan yang harus diluruskan? Ada banyak dalam kehidupan kita yang harus diluruskan. Antara lain, kebiasaan buruk yang kita biarkan bertahun-tahun. Mungkin kemarahan, akar pahit, kesombongan, kebohongan, dan lain sebagainya. Hubungan yang retak dan tidak bisa diselesaikan. Dosa yang tersembunyi yang mungkin tidak mau atau belum mau kita lepaskan. Ini yang diserukan, bertobatlah. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesal, tetapi memberi ruang bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita. Karena keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu mengubah segalanya. Nubuat Yesaya yang dikutip oleh Injil Lukas ini menggambarkan karya Tuhan. Karya di mana Tuhan mampu mengangkat kita dari keputusasaan. Tuhan meruntuhkan kesombongan dan ego kita. Tuhan memulihkan hidup yang melenceng. Tuhan membentuk karakter kita menjadi utuh. Dan akhirnya ayat 6 berkata, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, orang lain akan melihat perubahan kita. Keluarga akan merasakan kedamaiannya. Gereja akan dikuatkan oleh hidup kita yang telah dibaharui. Keselamatan Ibu Bapak Saudaraku bukan hanya soal pengalaman pribadi, tetapi itu adalah kesaksian yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa membayangkan seseorang yang menunggu kelahiran anak pertama. Tentu sebagai orang tua, apalagi sebagai orang tua baru, tidak akan menunggu dengan santai. Tapi banyak yang harus dipersiapkan. Membersihkan rumah, merapikan kamar, mempersiapkan pakaian dan perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Mengapa? Karena yang akan datang ini, yang akan lahir ini adalah sesuatu yang indah dan berharga. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kedatangan Kristus dalam hidup kita menuntut persiapan yang serius. Kita tidak bisa hidup sembarangan jika ingin merasakan karyanya. Ibu Bapak Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Lukas 3 ayat 1-6 mau mengingatkan kita bahwa Tuhan datang ke dalam hidup yang nyata, hidup yang penuh pergumulan. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan memperbaharui.
Namun pertanyaannya adalah, apakah jalan hidup kita sudah dipersiapkan untuk Dia? Masih adakah lembah putus asa dalam hati kita? Masih adakah gunung kesombongan dalam hidup kita? Jalan yang berliku karena dosa. Mari kita membuka hati, membiarkan Roh Kudus meratakan jalan dan membentuk hidup kita menjadi tempat di mana Kristus berdiam dan berkarya. Kiranya setiap kita, keluarga kita, dan pelayanan kita boleh menjadi saksi dari keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi dunia ini. Amin. Ini adalah life story dalam frame yang ku abadikan. Bukan hanya gambar tapi arti tentang cinta, luka, dan harapan. Tak semua kisah harus terucap, cukup satu jepretan semua terjawab.